Oke teman-teman, kita kembali lagi bahas saham untuk besok ya, 25 November 2024. Nah kemarin ISG ada sedikit kenaikan ya. Kalau kita lihat di level supportnya, di sini sudah masuk ke level yang cukup kuat teman-teman ya. Dan kalau kita tarik Fibonacci ini sudah di area 61,8. Semoga saja ini ISG kita semakin baik ya ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke saham untuk besok, kita review dulu ya. Ada dua saham ya untuk di umum publik, JPFA yang pertama ya. Nah, JPFA ini ada kenaikan sedikit teman-teman, tapi ya saya nggak tahu apakah teman-teman kena stop loss di sini ya. Kalau saya pribadi kan masuknya dari sini teman ya, jadi stop lossnya masih jauh. Teman yang masuk kemarin yang di 11 November apakah kena stop loss, karena ini persis di area stop loss kita di sini ya. Dan kemudian saham itu naik lagi ya setelah dia sentuh ya, kemungkinan ini ada yang pasang stop loss mungkin ya. Dia naik lagi sehingga harusnya sudah running 1,9 atau 2% ya. Tapi kalau kita masuk di sini sudah running sekitar 14% ya. Itu untuk JPFA masih running. Oke. Selanjutnya Panin. Ini Panin koreksi ya teman ya, karena di sini cukup kuat, ada area resisten di sini ya. Nah, ini dia ada koreksi lagi, kemudian sekarang masih sideways teman-teman ya. Ini membentuk level support resisten juga di sini cukup kuat. Kalau kita pindah ke line chart seperti ini kelihatan ya di sini. Semoga saja ini lanjut naik ya. Nah kalau teman-teman masuk di sini itu sudah running 2,8% ya. Sudah, kita biarkan saja ini. Nah, satu lagi itu kita baginya di grup ya, saham NICL. Kita lihat. NICL ini setupnya ranging teman ya. Nah, di sini saya punya dua target. Pertama itu di area resisten sideways ini sekitar 10% ini ya. Dan itu sudah di tembus, dan sempat tembus itu sampai 15% ya. Saya ambilnya di 14% saja di target pertama, saya jual separuh dan saya biarkan setengahnya lagi ya sampai ke target. Apakah itu kena stop loss atau target, saya juga tidak tahu ya. Semoga saja ini masih kuat karena sudah jebol. Apakah ini bukan fake out atau apa, saya tidak tahu. Nah ini kebetulan kita bahasnya di grup saja ya waktu itu, karena nggak sempat bikin video juga. Di membership YouTube juga ada ya, silakan teman-teman cek, khusus apa namanya itu di member only. Nah untuk besok saya punya dua saham yang menarik menurut saya. Ini yang pertama itu MYOR teman ya. Nah di sini teman bisa lihat struktur marketnya ya. Kita ambil yang terdekat saja. Ini ada kenaikan ya yang cukup signifikan dan menembus level ini ya. Dia break trendline ini, break trendline, kemudian dia retest ya, kemudian dia bentuk sideways dan sudah jebol ini menjadi support resisten dan sudah jebol. Nah menurut saya ini menarik teman MYOR ini ya, secara struktur atau price actionnya ya. Plannya buy di 2690 sampai ke 2750 di harga sekarang ya. Kenapa? Karena takutnya nanti harga itu langsung naik, jadi minimal kita dapat sedikit lah ya. Atau dia koreksi, kita masih punya plan untuk masuk di 2690. Jadi bisa bertahap juga beli. Jadi stop lossnya 4% saja ya. Target 19,7% di resisten weekly ya. Nih resisten weekly mingguan. Silakan teman-teman coba cek ya atau analisa ulang.
Coba kita cek sekarang apakah ada akumulasi di Emior ini. Dari seminggu belakang saja ya. Ini value KZ masuk 20 miliar. Apakah KZ ada jualan? Jualannya baru 1,7 ya ini. 1,7 miliar boleh dibilang ini masih dominan buy teman ya. Kemudian YU masuk 16 miliar. Apakah YU ada jualan? Ada ya, ini jualannya juga 1,7. CC masuk 13 miliar, jualan 7 miliar. Kemudian AK masuk 4,7, jualan 7,7. Kita pencet netnya saja ya. Jelas saya lihat di sini ada KZ dan YU dominan buy ya. Jadi secara akumulasi ini jelas ada akumulasi Emior. Oke, ini menurut saya menarik. Silahkan teman-teman catat atau di screenshot juga boleh ya. Plan ini. Kemudian yang kedua, BRIS. Nah, BRIS ini kita punya target waktu itu sudah tercapai ya di 29 Juli ya. Silahkan teman cek lagi, ini videonya untuk publik ya. Jadi itu tercapai cukup tidak terlalu lama ya teman ya. Nah, sekarang harga itu sudah retest lagi. Dan yang naiknya dia sudah masuk ke area support resisten ya, di sini. Ini ya, berapa kali area ini tersentuh, naik turun ya, sentuh ya, kemudian sentuh turun lagi, kemudian sentuh turun lagi, kemudian dia jebol, kemudian dia masuk lagi. Nah, ini adalah area yang cukup penting teman-teman. Oke. Jadi kita jadikan ini support resisten. Kebetulan kemarin dia langsung mantul teman ya, 9%. Apakah kita terlambat? Ya sebenarnya ya, tapi kita juga tidak bisa mengharapkan masuk itu benar-benar di lembah teman ya. Begitu juga kalau misalkan teman bisa short sell misalnya kan, short selling, tidak bisa mengharapkan kita langsung beli di harga pucuk atau sell di harga pucuk. Karena kita butuh konfirmasi teman. Nah, di sini kita sudah dapat konfirmasinya, sudah ada kenaikan. Kita pergi ke 4 jam. Nah, di sini ya ada dua candle biru hijau. Nah, kita harap dia ada koreksi sedikit teman. Oke, seperti ini. Nah, untuk lanjutkan kenaikan seperti ini. Jadi plannya bisa kita bikin. Kita tunggu dia koreksi sedikit ya. Nah, stop lossnya pas seperti ini, sekitar 7% ya. Kemudian targetnya yang terdekat itu 18% di sini. Kemudian target yang cukup optimis itu di sini, di resisten weekly-nya sekitar 31%. Oke. Di buy di 2820. Kita catat dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Buy di 2820, SL 2620 lebih kurang 7%, kemudian TP di 3710 ini ya. TP pertamanya di 3360 di area resisten terdekat ini di 19,15% ya. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi ya. Siapa tahu cocok. Kita lihat apakah ada akumulasi di BRIS ini. Broker BB masuk 20 miliar. Berarti BB ini kemarin yang bikin saham naik ya. Dia belum jualan sama sekali teman ya. Masuk di 2867. Sementara harga sekarang 2950 ya. Di 2867 sekitar sini. Ya baru 3% teman ya, baru 3%. Kita tunggu saja dia koreksi ya. Di 2820 atau 2860 seperti harganya si BB ya tadi ya. Ya BB, kemudian AK masuk 20 miliar. Juga belum jualan teman ya. Coba kita pencet net. Ini sudah net ternyata ya. Sorry. Ini AK masuk 85. Jualannya 64, CC 31, BB 25.
Ya benar ya, BB-nya baru jualan 8 miliar saja, pencet net. Nah BB-AK ini sudah boleh dibilang si AK sudah jualan, si BB ini yang kita jadikan patokan untuk market makernya sekarang ya. Jadi kalau dilihat jelas ini ada akumulasi, tapi kemungkinan harga koreksi itu besar sekali teman, karena AK ini saya pikir masih akan jualan ya. Semoga saja dia masih jualan, kemudian harga koreksi ke target kita untuk entry ya. Jadi jangan instant buy lah ya, jangan instant buy karena cukup berbahaya. Kalau dia lanjut naik ya sudah, biarkan saja kita cari saham lain ya, tidak perlu FOMO juga, masih banyak saham lain yang bisa kita beli. Oke. Untuk teman-teman di grup dan di membership nanti kita saya lagi searching ya, saya lagi screening, kalau ada yang bagus nanti kita langsung infokan. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.